Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama boleh hadir kembali. Setelah satu minggu yang lalu kita hadir di tempat ini, dan hari ini tepat satu minggu kita kembali bersama-sama hadir untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa banyak yang selama satu minggu ini merasakan penyertaan Tuhan, yang merasakan Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Saya mau ajak Bapak Ibu kasih tahu kiri kanannya atau depan belakangnya, katakan Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Katakan kiri kanan depan belakang, Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dan mari kita angkat satu pujian, kita menyatakan dengan hati bersyukur, kita memasuki gerbang Tuhan. Dan malam hari ini, mari kita bawa hati kita bawa pujian kita hanya kepada Tuhan. Tadi di awal saya katakan bahwa malam hari ini kita bersama-sama membawa setiap pujian, membawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kita bersama-sama mau menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau datang dengan segenap hati kita. Dan mari kita buka persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala cinta dan kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami, atas segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami datang dengan segala keberadaan diri kami. Apapun yang sedang kami alami pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan, Engkaulah tetap Allah kami. Dan malam hari ini kami mau datang dengan penuh kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Malam hari ini kami mau datang belajar untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan kami. Malam hari ini dengan penuh kerendahan hati kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyatakan pujian kami menyatakan rasa hormat kami menyatakan kekaguman kami akan Engkau. Jadikan kami indah di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan
dan kami berkenan di hadapan-Mu saat ini. Hanya pujian dan penyembahan yang bisa kami bawa kepada-Mu. Dan inilah hati kami di hadapan-Mu.
Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari malam hari ini kita menyatakan syukur kita, bahwa dengan hati yang bersyukur kita mau kasih setiap pujian kami. Kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan haleluya, kami mau bernyanyi bagi nama Tuhan. Tuhan kita, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan dulu mengatakan Tuhanlah adalah kekuatan dan mazmur kita, dialah kota benteng kita, dialah sumber pengharapan kita. Dan malam hari ini, biarlah hati kita hanya percaya kepada Tuhan, biarlah hati kita hanya berserah kepada Tuhan, karena dialah kekuatan hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, bercintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kaulah kekuatan kami, kaulah mazmur kami, kaulah gunung batu kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kami bertepuk tangan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kami bersama-sama menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, malam hari ini saya mau undang kepada Tante Risha yang akan memberikan kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian tempat ini. Kami persilahkan. Shalom. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dalam kesaksian kadang-kadang ada keraguan dalam hati saya. Aduh Tuhan, hujan yang gede dong biar saya gak pergi ke PD gitu. Tapi Tuhan malah menghentikan hujan. Berarti saya harus ke PD dan saya harus memberikan kesaksian. Amin. Terima kasih. Kalau kesaksian memang saya suka diberikan juga ke MCKI, ke KKI maupun ke yang lainnya WK. Tapi hari ini Tuhan menginginkan saya bersaksi di sini.
Kalau bicara hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Ngomong sih gampang, pasti orang itu hidup dan mati mah di tangan Tuhan. Tapi kalau ngalamin sendiri gitu, gemeter kaki saya sama tangan saya. Aduh Tuhan, kalau bisa jangan dulu gitu. Masih ada tugas yang harus kami selesaikan. Tapi Tuhan itu maha baik. Seperti tadi lagu pembukaan, Engkau baik, sungguh baik dan amat baik. Bagi kami, bagi saya, bagi Anda semua yang merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa. Hari Jumat, saya suka ada kunjungan pelayanan dengan teman-teman. Kebetulan hari Jumat itu hanya yang bisa Bu Leni dan Pak Hendra. Saya jemput Bu Leni, perjalanan mobil nggak ada apa-apa. Jalan depan Sriwijaya, saya di sini, nggak tahu Sri apa ya namanya itu, pokoknya depannya Sri Pohaci. Depannya ini, mau jalan tapi udah merah, orang lain sih masih jalan. Saya berhenti gitu, biarinlah berhenti dulu aja. Beberapa detik kemudian, di sana juga merah, tapi ada mobil yang nyelonong. Itu ngarahnya ke mobil saya gitu. Mau ini nyelonong, ini saya di sini kan berhenti, nggak apa-apa. Ini nyelonong, saya klakson Tuhan, Yesus, klakson sampai orang-orang yang kiri kanan itu ngelihat saya iba gitu. Aduh, bagaimana ya kalau terjadi ini mungkin perasaan dia gitu dan saya juga merasakan. Aduh, itu kok mobilnya udah sedikit lagi. Akhirnya Tuhan belokkan. Aduh Tuhan, terima kasih. Saya lihat orangnya, bukan orang kayaknya supir kayaknya gitu. Jadi saya juga ya udah nggak bisa apa-apa. Dan orang lain juga ngelihat saya kayak iba gitu, yang naik motor kiri kanan itu. Ya Tuhan, saya gemeter. Terus saya kan dari situ kan belok kanan, jemput Pak Hendra. Dari Pak Hendra juga saya masih gemeter gitu, tapi kata Pak Hendra, udah saya yang nyetir, jangan. Karena saya berpindah setir, saya akan trauma. Pasti takut nyetirin gitu. Tapi saya lanjutkan terus sampai ke Immanuel, sampai ke mana satu lagi. Tapi kalau sampai terjadi tabrakan, bukan saya aja yang kena, Bu Leni juga kena. Pasti luka kayak apa gitu. Saya bersyukur amit-amitnya gitu. Sampai ceger. Amit-amit meninggalkan. Saya nggak akan bisa berdiri di sini. Makanya saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih masih diberi kesempatan, masih diberi waktu. Tuhan itu begitu baik sama saya. Dan minimal itu kalau nggak ke surga, itu luka kaki itu patah atau apa mah udah pasti kena lah. Boleh dikit luka dikit mah kena gitu. Tapi bersyukurnya gitu, Tuhan itu menggerakkan hati orang itu dalam keadaan sedikit lagi dibelokkan ke sini. Ya Tuhan terima kasih. Saya ngepel terus gitu dipincit ini klakson. Mungkin dia sadar mungkin gitu. Tapi disadarkan oleh Yesus juga terutama. Yesus itu amat baik, sungguh baik. Saya bersyukur sama Yesus masih bisa bertemu dengan Pastor Danang, Bu Leni, semua teman-teman di sini gitu. Pada malam hari ini, walaupun hati saya masih kadang-kadang gemeter gitu ya. Kalau ingat, dihilangin. Waktu turun ke beli kue juga Bu Leni, saya nggak bisa turun. Karena kaki saya gemeter waktu itu. Tangan saya dan hanya ngucap syukur, terima kasih Yesus atas kehidupan saya yang masih bisa dilanjutkan. Kalau saja seandainya amit-amit nggak ketemu lagi, saya nggak bersedih sih, cuman karena mungkin udah ini. Tapi kan kalau bisa jangan gitu. Kita masih ada tugas-tugas di dunia yang harus diselesaikan. Kunjungan mau saya siap. Padahal hari itu pegawai nggak masuk 2. Lalu di toko penuh gitu. Tapi saya ingin taat sama Tuhan. Saya udah janji
sama teman-teman yang lain untuk kunjungan. Saya taat kepadamu Yesus, dan biarlah sampai kapanpun saya bisa taat kepadamu dan selalu memuji dan memuliakan namamu. Sekian. Puji nama Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh tidak pernah bisa kita duga. Ada juga dalam segala perkara kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dari awal lagu sampai tadi juga kita menyanyikan kata-kata mungkin yang kok lagunya sama, hampir sama, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tapi kita percaya sekecil apapun yang boleh kita alami itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari saat ini kita teduh di hadapan Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Ini hati kami di hadapan-Mu. Kami gak bisa membalas segala apapun yang telah Tuhan berikan, apapun yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Saya memuji dan menyembah Engkau. Kami hanya bisa memuji, menyembah dan menyembah Engkau. Tuhan, Kau tahu kedalaman hati kami. Engkau lebih mengerti kami daripada kami sendiri. Dan biarlah malam hari ini kami membuka hati kami lebar-lebar. Dengan segala keadaan kami mau tetap memuji Engkau. Dengan segala kesulitan kami mau katakan Engkau baik. Dengan segala sukacita kami mau katakan Engkau baik. Dengan segala duka cita kami juga mau katakan Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Inilah penyembahan kami yang akan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya berkenan di hadapan-Mu.
Kami yang telah memuji dan menyembah Engkau, kini tiba giliran Engkau yang berbicara bagi kami. Kami bersyukur dan terima kasih buat anak-Mu Pastor Danang yang telah Tuhan kirim bersama di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan mau urapi dia, Tuhan mau taruh setiap perkatamu dalam pikiran dan hatinya. Dan biarlah setiap kabar sukacita yang boleh Tuhan berikan bagi kami, boleh semakin memperkuat iman kami dalam menjalankan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sekali, selamat malam, Shalom. Shalom, baik. Edmund, terima kasih mau datang. Lalu juga ada dua koko yang kecil, siapa nama kok? Koko nama? Marvin sama Dwi. Andre sama Ocha. Relakan dia menjadi pastor ya. Akhirnya tambah satu lagi. Karena saya lihat sejak awal dia mulai pukul-pukul, lalu saya bilang jangan dilarang. Bahkan kasih stick supaya mukul-mukul itu. Itu awal sebuah yang baru. Baik. Tema yang diberikan kepada saya itu menyimpan semua dalam hati. Amin. Siapa yang mau menyimpan semua perkara dalam hati? Siapa yang mau? Apa dulu? Kalau menyimpan semua dalam hati, kita bisa menjadi borderline personality. Adalah orang yang mengalami kekacauan mental sejak kecil karena tidak merasa dicintai. Orang tuanya sibuk, lalu dia merasa sendiri, dah hampa, kehausan perhatian, kasih sayang. Dan ketika dia besar, dia akan menjadi masalah. Menuntut dan cemburu. Di luar apa yang dimaksud oleh pasangannya. Dan itu mengerikan. Dan ancamannya selalu kalau tidak merasa diperhatikan, WA tidak cepat dibalas, telepon nggak cepat diangkat, marah itu dan biasanya nyiksa diri. Nah, maka yang menjadi masalah kita adalah menyimpan perkara dalam hati itu bagaimana? Ya, mari kita belajar dari Bunda Maria. Satu-satunya, menurut saya loh ya, satu-satunya pribadi yang tertulis di dalam Injil yang menyimpan semua itu dalam hati. Mari kita baca dulu teks Lukas bab 1. Ayat 26 sampai 38. Baik, nah Bapak Ibu, Saudara kita baca, tapi kalau saya tersentuh pada suatu hal, suatu kata atau kalimat atau alinea, saya berhenti. Saya nggak ngikut baca selanjutnya, tapi saya renungkan. Kenapa itu mengena pada saya ya? Ya, cara baca gitu ya. Kalau saya tersentuh, satu kata, satu kalimat, satu ayat atau satu alinea berhenti. Baik, mari bersama-sama. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Hai engkau yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu?
Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik. Ada yang mau mengatakan kalimat kata yang menyentuh? Angkat tangan saja. Yang merasa tersentuh oleh sebuah kata, sebuah kalimat, alinea. Ada? Atau pikirannya masih di rumah? Karena hujan besar itu. Ada? Siapa? Langsung, Ibu. Oke, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu lagi. Ya, oke. Jangan takut. Oke, jangan takut. Oke, baik. Yang lain, satu lagi. Ayo. Atau terlalu mendalam, menghayati teks itu. Ayo. Satu lagi. Baik. Oh ya. Apa kau? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Tak terpahami, tak terperikikan, tak terduga dan sebagainya. Baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau membaca itu, saya itu hanya mau mengerti dengan demikian. Inilah pergulatan Maria dalam iman. Tetapi juga dalam cahaya ilahi. Pergulatan. Pergulatan kita bukan peperangan antara Roh Kudus dan roh jahat. Amin. Bukan itu pertama-tama. Memang itu ada. Peperangan hidup kita bukan pertama-tama dan terutama karena perang antara Roh Kudus dan roh jahat. Tapi peperangan hidup kita sebagai orang Kristiani adalah bagaimana bertumbuh dalam kekudusan. Sebab ketika aku dibaptis, ketika aku menerima sakramen Krisma dan sakramen-sakramen lain, dan ketika aku telah menerima urapan Roh Kudus, tidak ada suatu kuasa pun yang dapat menyesatkan aku. Amin. Amin. Tidak ada satu hal yang dapat merampas aku dari Tuhan. Amin. Ini harus kita percaya. Tidak ada yang bisa merampas. Yang perang itu antara Roh Kudus dan setan. Biarkan mereka berperang. Tetapi aku mau berkembang, bertumbuh, aku mau terbuka untuk diubah, disempurnakan lewat pengudusan Tuhan sendiri. Kita mampu mengusir setan?
Semoga. Tapi apakah yang menyerang kita setan? Tunggu dulu. Selidiki dulu. Kalau memang iya, ya oke. Kita menghadap dia. Tapi kita menghadap bukan dia. Biarkan Roh Kudus yang menghadap. Maka selama kita hidup dalam Tuhan, selama kita hidup bersama Tuhan, kita tidak pernah akan takut. Nah, Bapak Ibu, menurut saya loh, pengalaman batin saya, yang menjadi berat bagi kita, bagaimana kita mau percaya, bagaimana kita mau belajar beriman seperti Maria. Oke. Mari kita ingat dulu, apa rahmat yang Maria terima dan aku terima juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita baca Lukas 1 ayat 35, ada 35 tadi ya. Oke, bersama-sama. Roh Kudus akan turun. Kapan turunnya? Kapan Roh Kudus turun? Bagi Maria, kapan dia menerima Roh Kudus? Kalau lihat teks ini, kapan Maria menerima kuasa Roh Kudus? Ketika dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Ya. Maria bisa bahasa roh? Maria bisa bahasa roh? Sekali lagi, Maria bisa bahasa roh? Yang tidak tertulis di dalam kitab suci, jangan dikatakan. Tidak tahu kita. Tetapi yang jelas, Maria hidup dalam karya Allah, karya Roh Kudus. Ya, bahasa roh itu hanya salah satu karya Roh Kudus. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting Maria melanjutkan, mengembangkan karunia Roh Kudus. Maria, bagi saya, Maria hidup, berkarya, mengembangkan karya Roh Kudus. Bahasa roh adalah salah satu karya Roh Kudus dan juga kita berharap meminta. Boleh meminta. Boleh meminta. Jangan takut. Minta. Karena itu dijanjikan. Roh Kudus akan turun atasmu. Mintalah. Maka jangan pernah ragu. Jangan pernah takut untuk meminta. Itu janji. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oke. Bagaimana Maria hidup, berkarya atas karya Roh Kudus. Yang kedua, dari Lukas 1:45. Kita baca bersama-sama. Dan atas perjumpaan, atas kunjungan, atas sapaan Maria, Elizabeth dapat apa? Dahsyatnya Bunda Maria. Dahsyatnya Bunda Maria. Ketika dia mengunjungi Elizabeth saudaranya, menyapa,
Akibatnya apa? Melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun lihat karya Allah. Karya Tuhan. Setiap orang yang dijumpai Maria, dia menerima apa? Setiap orang yang datang pada Maria, berbicara pada Maria, mengaku sebagai anak Maria, berdoa pada Maria. Apa yang didapat? Roh Kudus. Lihat betapa Maria sungguh menjadi model yang sangat tak tergantikan oleh siapapun. Saya sebagai orang Katolik itu berbahagia punya ibu. Karena saya taat pada perintah Yesus ketika dia mengatakan, itulah ibumu. Orang Katolik yang sejati, orang Kristen yang benar selalu taat pada sabda Allah atas semua kata-kata Yesus, atas seluruh sabda Yesus. Tidak boleh dipilih-pilih. Dan saya kagum Gereja Katolik tidak hanya menghormati Maria, lebih dari itu dia memuliakan karena Ibu Tuhan. Nah, saya itu bangga. Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Maria mengatakan, enggak, aku enggak mau. Aku enggak mau. Apa jadinya? Kalau Maria enggak mau, mungkin ada keselamatan. Tapi tidak akan ada gereja Katolik. Pasti ada keselamatan. Karena Allah itu lebih berkuasa, memilih. Menyiapkan orang-orang yang berkenan kepadanya. Kalau tidak ada Maria, jadi apa? Tidak bisa saya memikirkan. Tetapi keberanian Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Ia membawa dalam dirinya Sang Penebus. Ketika dalam hidupku, aku menyertai Yesus dalam hidupku untuk mewartakan kebaikan bagi orang lain. Aku seperti Maria diutus untuk melanjutkan kurnia Roh Kudus. Tetapi Maria itu bagi saya sangat mengagumkan karena hanya ketika Maria berada hidup dalam Yesus dan hidup bagi Yesus, karya penebusan bisa terlaksana. Artinya bagi kita, kita boleh percaya hanya di dalam Yesus aku diselamatkan. Amin. Apa? Kata yang penting apa? Enggak. Enggak. Hanya yang penting. Bagi saya loh. Orang bisa hidup dalam Yesus. Apakah dia bisa mengikuti Yesus sepenuhnya? Karena Injil pilih-pilih mana yang dia senang. Dan ketika dia masuk dalam penderitaan, dalam kebaikan, enggak mau. Enggak mau. Orang menolak menderita demi Yesus. Amin. Orang menolak menderita demi Yesus. Banyak. Saya pernah menolak Yesus. Ya. Hanya dalam Yesus. Dan hanya ketika Maria bersedia membawa Sang Penebus dalam tubuhnya. Berjalan bersama Yesus dalam hidupnya. Lalu karya Allah
itu berjalan. Gereja ada. Dan kita dihimpun dalam gereja sebagai umat kudus, sebagai kemuliaan. Lihat peran Maria yang sangat luar biasa. Nah, maka mari kita mau mengatakan kepada diri kita sendiri, ketika saya mau dibaptis, ketika saya mau menerima sakramen Krisma dan sakramen-sakramen lain, ketika saya menginginkan kuasa roh, dan ketika saya terbuka untuk diubah, disempurnakan dalam Roh Kudus, mari kita percaya. You are mine. Kamu milikku, milik Tuhan. Mari kita percaya. Kita orang-orang pilihan. Kamu adalah milikku. Kalau kita percaya kita adalah milik Tuhan, mari kita juga berani belajar percaya. Kita hanya bisa belajar percaya. Karena kita biasanya menolak menderita, bersusah payah dalam Yesus. Mari kita belajar percaya. Karena kalau orang percaya, dia melompat. Lompatan iman. Dan tidak ada pegangan kecuali Tuhan sendiri, karena kita tahu apa yang harus kita alami nanti di kemudian hari. Maka lupakanlah dirimu dalam Tuhan. Hanya dalam kesatuan dengan Yesus. Ia diubah menjadi berkat bagi orang lain. Maka Bapak Ibu sebenarnya semakin tua. Saya tuh udah merasa tua loh, umur saya itu 62 tahun. Saya selalu bilang dalam hati saya, Tuhan, saya sebagai Romo, saya nggak mau macam-macam lagi. Nggak mau. Saya nggak akan marah kalau dia pendah. Saya mau taat pada uskup, walaupun uskup kadang-kadang ngejek-ngejek saya gitu ya. Tapi gurau gitu ya, nggak marah. Saya selalu mengatakan, Tuhan, cukup saya marah dengan diri saya sendiri. Cukup saya bertengkar dengan sesama Romo. Karena mungkin saya merasa benar, merasa ya sombong gitu ya, kesombongan. Cukup saya bertengkar dalam hidup ini. Baik dalam pribadi saya maupun di antara Romo-Romo, bahkan juga pernah bertengkar dengan uskup. Tapi untungnya uskupnya sudah mati, jadi nggak bisa menjawab. Tapi saya hanya mengatakan, Tuhan, saya mau menjadi imam yang baik saja. Tidak akan membuat masalah lagi. Saya akan mundur pelan-pelan. Lebih banyak doa, lebih banyak tenang, lebih banyak hening. Sehingga suatu saat kalau saya mati, saya itu siap. Ada yang takut mati? Bu Teresia tadi takut mati. Ada yang takut mati? Masih banyak urusan? Masih ada yang banyak masih ada banyak karya-karya baik yang dilakukan? Semua akan berlalu. Ada masanya kita tidak punya alasan lagi. Memberi alasan berarti kita tidak percaya pada iman kita. So what? Apa yang kita pertaruhkan dalam hidup? Kalau tidak menjumpai Tuhan. Anakku masih kecil, Tuhan tahu. Aku banyak urusan, hidupku, masa urus terus, pusing terus mengurusi. Udah.
Saya ingat suatu ketika di Banjarmasin ketika sana ada seorang ibu umur 90 tahun, dia mengatakan, Romo, kenapa ya saya nggak mati-mati ya Romo? Ma, anak-anak enggak saya enggak? Sayang Romo. Kenapa? Saya ingin jumpa Tuhan dan jumpa dengan papa mama dan saudara-saudara saya. Saya ingin mati Romo, ingin berjumpa. Jadi motifnya itu ingin berjumpa Tuhan, bukan karena dia menderita, bukan karena dia kecewa, bukan dia merasa apa-apa, tapi aku mau ketemu Tuhan. Kenapa Ma? Dia cerita, papa mamanya, saudaranya semua 7 sudah tidak ada, dia tidak sekolah, tapi dengan kerja membantu papapnya, dia menyolokkan kakak-kakaknya, adik-adiknya. Semua sukses, tapi semua meninggal. Tinggal dia sendiri. Nah, saya selalu kunjungan karena mama ini memang orang yang baik dan betul-betul baik. Lalu kadang-kadang saya nyanyi yang Bapa, engkau sungguh baik. Umur 92 bisa hafal lagu itu. Lalu akhirnya mengatakan, Romo, saya enggak jadi mau mati Romo. Tapi kalau Tuhan memanggil, saya siap. Sebulan kemudian dia meninggal dengan tenang. Tapi sempat menghafalkan lagu itu. Nah, Bapak Ibu saya hanya mau mengatakan satu hal. Mari kita tinggalkan diri kita, keinginan kita. Apapun yang membuat diri kita, apalah ya. Mari kita mau berani belajar menenggelamkan diri kita dalam arus rahmat Tuhan. Aku ada untuk kemuliaan Tuhan. Aku hidup menjadi berkat bagi yang lain, supaya suatu saat kalau Tuhan memanggil, oke, enggak takut. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan kita, ya, kalau Maria berani mengatakan tidak, apa yang terjadi? Kita bicarakan tadi ya. Nah, sang pertanyaan, tanpamu, PD ini akan jadi apa? Ya sesuai kehendak Tuhan. Ya apa? Ya, tetap berjalan. Ya jadi baik. Yakin? Yakin. Dari mana yakin? Karena dari tadi. Ya karena ini milik Tuhan. Pak Iwan, Bu Iwan, tanpa Bapak Ibu, PD ini jadi apa? Tetap berjalan. Apakah dapat bertumbuh, berbuah manis seperti sekarang? Yakin? Kenapa yakin? Roh Kudus, betul. Tapi bisakah kita berkata, tanpa aku semua berjalan baik? Bisakah aku berkata, tanpa aku semua akan berjalan? Karena ini karya Roh Kudus. Dari mana? Kita belum mencoba kok. Pak Iwan selalu ada, selalu berkarya. Dari mana kita bisa percaya itu karya Roh Kudus? Setiap dari kita punya makna di komunitas ini. Sekecil apapun, sebaut ring kecil apapun, kamu berharga. Karena kehadiranmu membawa rahmat bagi yang lain. Nggak boleh kita bawa Roh Kudus, nggak tahu. Mari kita mulai menyadari, tanpa aku
Roh Kudus. Tapi mari kita berani berkata, biarlah aku menjadi bagian terkecil di komunitas ini, di gereja ini, di keluargaku. Tapi kecil, walaupun kecil, aku bermakna. Oma opa sudah tua, masih punya fungsi. Kecil, tapi itu sangat menjadi pendoa bagi keluarga. Maka masa tua itu sebenarnya masa pendoa, bukan masa mengeluh. Anakku nggak datang, mantuku nggak datang, cucuku nggak datang, aku kesepian. Nangis, sedih, kecewa. No. Ketika aku melahirkan anak, mendidik anak, dan anak sudah kawin, lu pergi dari rumahku. Kamu membangun keluargamu sendiri. Biarkan aku hidup bersama Tuhan. Aku mendoakanmu. Supaya martabat luhur dan kebaikan kamu teruskan. Siapa yang mau ketika Tuhan menggantungkan pada anak? Siapa tahu mau ketika Tuhan menggantungkan anak? Anak dapat beri apa? Kegembiraan sesaat. Tapi ketika semakin tua, aku harus berani hanya menggantungkan diri pada Tuhan. Karena itu orang yang kujumpai nanti setelah aku selesai. Nah, tetapi jalan Maria itu bukan jalan yang enak. Ya, jalan Maria itu bukan jalan enak. Saya percaya gereja juga menghidupi jalan seorang Katolik adalah jalan sepi. Jalan orang Katolik adalah jalan penderitaan. Tapi lewat penderitaan itu dikuduskan. Loh Romo kok ngomong gitu? Mari kita baca Lukas 1 ayat 38. Bersama-sama. Ketika saya baca ini, apa tanggapan saya? Mana yang penting? Kata mana yang penting? Hamba Tuhan. Terus? Jadilah padaku menurut perkataanmu. Tidak ada orang yang berani berkata. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berani ngomong gitu? Saya baru menemukan akhir-akhir ini. Kalimat itu tidak pernah dibaca, tidak pernah diulas karena orang menolak menderita. Orang tidak mau menderita. Coba baca. Lalu, apakah Anda pernah merasa mengalami ditinggalkan Allah? Ngalami enggak? Anda merasa ditinggalkan oleh malaikat, doa-doa tidak dikabulkan. Aku udah merasul tapi malah diomongin. Aku udah banyak berkorban, tidak diberi ucapan terima kasih. Pada saat itu, ketika Tuhan terasa tidak ada, doa-doa dikabulkan, bahkan pelayanan pengabdianku dianggap sepi. Saya mau apa? Marah? Marah enggak? Gombal, diterima. Terima apa? Marah? Jujur, marah? 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 Marah berdosa? Apakah kalau marah berdosa? Apakah? Sebelum matahari terbenam, marah selesai. Bisakah sampai malam masih diam-diaman sama istri? Masih? Cici apanya sama Koko?
Oh suami istri. Jadi Koko pernah marah sampai matahari terbenam? Masih? Nggak berlaku kok katanya Koko tadi. Hai? Kalau marahnya malam-malam. Betul-betul. Pinter Koko dia. Yesus pernah marah. Malah ngerikan. Coba Koko maju sini kok. Nah. Ayo sebentar saja. Kita mau memperagakan Yesus marah. Marah itu berdosa enggak? Bisa ya, bisa tidak. Nah, Koko berhadapan dengan orang Farisi ahli-ahli Taurat. Koko mengulangi kata Yesus. Mengulangi kata-kata Yesus. Belum perkataan saya itu ya. Yesus berkata, hai kamu keturunan ular yang beludak. Hai kamu keturunan ular beludak. Pernahkah Yesus mengatakan, hai kamu ular beludak? Ini soalnya bukan keturunan ular beludak. Ya anggap saja. Yang nggak enak Pak. Oh enggak enak, kenapa? Ini baik-baik semua. Anda oke, Koko menghadap sana lah. Anggap saya ular beludak. Koko marah mengatakan, hai kamu, kayak seperti Yesus marah. Hai kamu keturunan ular beludak. Pernahkah Yesus mengatakan, hai kamu keturunan beludak? Kecuali Koko di Thailand. Ketika Koko mengatakan, hai kamu keturunan beludak, biarin aja. Ya, silakan. Yesus marah. Apa kata Yesus? Hai kamu iblis, pergi, keluar, jangan kembali. Kalau ada orang didoakan, betul-betul kenyataan dan dari pengalaman kita, dia kerasukan setan. Bagaimana kita berdoa? Ya Roh Kudus nyanyi, Roh Kudus macam-macam. Tapi apa yang kita katakan orang itu? Hei setan, pergi. Gitu kah? Aku pribadi Katolik yang terbaptis, yang diutus mewartakan kabar baik. Maka ketika saat itu aku bertindak atas nama Yesus dan dalam kuasa Yesus aku berkata, hai setan, pergi engkau. Sebuah perintah. Berani? Hai setan pergi. Ya setan gak mau pergi atau? Ya. Sebuah keyakinan pribadi. Sebuah iman yang percaya bahwa dalam nama Yesus aku memerintahkan kamu pergi. Jangan kembali. Jangan bilang pergi. Lalu diam aja. Ya dia pergi. Besok datang lagi dengan 7. Ya. Tegas. Kembali. Malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang kita alami ketika Allah meninggalkan kita? Siapa punya pengalaman? Merasa ditinggalkan oleh Allah. Doa-doa tidak dikabulkan. Siapa? Mau bersaksi sebentar, semenit, 2 menit? Silakan. Apa yang Cici alami ketika Allah itu jauh darimu, meninggalkan engkau, tidak peduli akan hidupmu? Yang saya alami dalam hidup, saya selama ini memang mencintai Tuhan ya, dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati saya. Tapi saat-saat di mana saya banyak percobaan, banyak suatu halangan, yang kadang-kadang memang yang disebut seolah-olah Tuhan itu meninggalkan saya. Tapi walaupun saya merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya akan tetap setia apapun yang terjadi. Mungkin itu salib yang harus saya pikul. Ada pengalaman. Bukan hanya merasakan. Konkret, aku mengalami Tuhan tidak ada bagi hidupku. Meninggalkan aku. Boleh cerita sedikit pengalaman itu? Kejadian pada saat di mana hampir 10 tahun yang lalu, Romo,
keluarga saya dalam suatu kejatuhan, baik rumah tangga saya, baik ekonomi, seolah-olah semuanya itu pergi. Dan orang-orang yang selama ini saya bantu, mereka juga seolah-olah meninggalkan saya dan tak mau kenal saya. Tapi semua itu saya hanya simpan dalam hati. Saya hanya berkeluh kesah pada Tuhan. Dan saya juga merasa bahwa saya itu, Tuhan, ketika ikut Engkau ternyata banyak ya suatu kesulitan, tantangan. Apakah itu ujian yang harus saya pikul? Di situ saya boleh merasakan bahwa saya harus kuat. Saya harus mempercayakan hidup ini hanya pada Tuhan. Apa yang Cici lakukan? Saya hanya dekat pada Tuhan saja. Apa yang dilakukan? Lebih dekat, lebih mencintai Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa setiap pagi, kadang-kadang jam 3 pagi, jam 2 pagi. Selain doa, Selama ini saya masih selama ini saya dalam perjalanan hidup saya waktu itu, saya banyak pergi ke kota lain, tapi enggak, karena masalah. Jadi kami pergi, tapi saya tetap di dalam sebuah kota manapun, saya tetap melayani Tuhan, saya tetap melakukan, walaupun itu ada suatu kebahagiaan tersendiri ketika saya melakukan itu. terima kasih Ci, setiap dari kita punya pengalaman pahit. Adakah yang lebih pahit, luka dibandingkan Maria? Anaknya yang dicintai mati dengan cambuk, dengan luka. Ada sampai pengalaman seperti itu? Paling anaknya mati. Orang yang dicintai mati. Tapi Maria, anaknya mati ngenes. Hancur enggak? Hancur enggak hatinya? Hancur enggak? Yakin hancur? Hancur hatinya? Kita memahami tapi tidak ditulis di dalam kitab suci. Jadi jangan menjawab kok yang enggak tertulis dalam kitab suci. Tapi kita tahu hatinya hancur. Lebih dari itu. Dia ingat, Maria sadar, di balik semua penderitaan yang kualami, Allah tak pernah kalah. Di balik penderitaan yang kualami, aku tidak pernah ditinggal sendiri. Kendati Yesus berkata, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia sadar. Lalu dia berkata, terjadilah padaku menurut. Maria bicara gitu? Tidak. Tenang menerima. Karena dia yakin dan percaya di balik semua cobaan, di balik derita batinnya yang sangat-sangat tragis, dia percaya ada rencana Tuhan yang baik. Mampukah kita beriman seperti Maria? Aku gak sanggup, tapi aku mau belajar. Bayangkan malaikat itu meninggalkan dia. Kapan malaikat meninggalkan dia? Sejak kapan malaikat meninggalkan dia? Yuk, sejak kapan malaikat meninggalkan dia? Meninggalkan Maria, sejak kapan? Sejak malaikat itu meninggalkan dia, ketika dia menerima terjadi pada menurut kata, setelah itu malaikat meninggalkan dia. Ada enggak tertulis, disaksikan para rasul, malaikat kembali meneguhkan dia. Menemani dia. Enggak. Ketika dia lahir, ketika dia melahirkan Yesus di kandang Betlehem, malaikat datang,
Malaikat datang. Datang kepada siapa? Para gembala. Datang kepada Maria? Enggak. Enggak ada yang membantu persalinan dia. Enggak. Ketika dia melihat anaknya dirajam, apakah malaikat datang meneguhkan Maria? Enggak. Dia lihat. Hatinya hanya menangis. Ketika Maria menerima anaknya yang hancur, malaikat datang meneguhkan. Kita enggak tahu. Tapi enggak tercatat di kitab suci ya. Tapi Maria percaya, di balik semua itu ada rencana Allah yang indah. Dia percaya. Dan dia mengalami itu. Kebangkitan Yesus. Dia mengalami kenaikan. Dan dia mengalami satu-satunya manusia yang naik ke surga dengan tubuhnya yang utuh, yang tidak terkena oleh dosa. Tidak mengalami pembusukan atas kematian. Satu-satunya, bahkan teman-teman muslim mengatakan Maria itu satu-satunya wanita yang suci, yang soleh. Kalau orang Islam saja begitu menghormati Siti Maryam. Nah, Bapak Ibu, beranikah kita mengatakan apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Aku tidak pernah sendiri. Apa? Ayo, 1, 2, 3. Aku dicintai Tuhan. Sebenarnya hidup kita kekuatan itu. Aku tak pernah sendiri. Tuhan mencintai aku. Apa artinya dunia ini? Tidak ada. Semua akan berlalu begitu saja. Tapi imanku, cintaku, kepercayaanku tidak akan berlalu. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya hanya mencoba belajar percaya. Mari kita belajar juga berkata, hadirku membawa senyuman ilahi bagi sesama. Apa? Hadirlah dalam setiap persekutuan. Engkau menjadi berkat bagi yang lain. Hadir. Hadir. Karena aku diberkati. Bapak Ibu malu enggak dengan Edmund? Kecil-kecil sudah berani sudut, diem aja. Tapi dia mengamati. Mungkin dia kagum. Aduh, banyak yang datang. Mari kita mengajak keberadaanku, hadirku, itu membawa cahaya surgawi. Hadirku membawa senyuman ilahi. Kita minta itu, kita berdoa untuk itu. Maka mari kita belajar kepada Bunda Maria yang menyimpan semua perkara itu dalam hati. Bukan dia stres, bukan dia menyingkirkan diri, bukan dia tidak bergaul dengan orang lain, bukan dia mengurung diri sendiri, dia menyimpan karena dia percaya. Aku membawa penebusmu. Maka dia menyimpan semua karena dia percaya di balik semua yang dia alami Tuhan berkarya. Hanya dalam Yesus, hanya bersama Yesus. Hanya dipersekutukan dengan derita yang karena mencintai kita akan tumbuh berkembang. Saya hanya minta spontan, bisa enggak ya nyanyi? Tim. Nanti setelah itu kita berdoa, silakan dipimpin gembala komunitas di sini. Nyanyi ini. Bapakku datang,
menyembahmu di sini. Silakan. Oh, hafal ya. Jadi bagian saya selesai ya, jangan lama-lama. Oke, baik. berjalan bersama Yesus, Sang Penebus kami. Tuhan, terimalah syukur kami, sertailah kami selalu, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Untuk firman-Mu yang telah Kau berikan buat kami pada malam hari ini. Biarlah kami boleh belajar menurut teladan Bunda Maria yang boleh tetap taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang senantiasa menyertai kami dan memberikan Roh Kudus atas kami. Kami juga berdoa untuk Pastor Danang, biarlah kiranya Kau yang senantiasa menyertai beliau. Kau berkati setiap kesehatannya, Kau berkati pelayanannya, sehingga dimanapun dia berada, dia diutus, kiranya boleh menjadi berkat buat umat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah kiranya kami boleh memberikan dengan ketulusan hati kami, dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau, dan semuanya ini boleh dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil mengirim persembahan kita mengangkat satu pujian, kita percaya dan kita mengatakan bahwa kita mau memiliki hati sebagai hamba yang mau taat dan setia, seperti Bunda Maria yang mau taat dan setia akan perintah Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang.
Bapak Ibu, kita akan tutup persaudaraan doa kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri. Kita mau kembali ke satu pujian, kita mau katakan bahwa kita hanya punya hati sebagai hamba. Dan kita bersama katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kami katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapak, terima kasih. Hanya dalam kuasa dan karunia Roh Kuduslah Engkau mengumpulkan kami menjadi satu persekutuan dalam nama Yesus Putra-Mu. Kami ingin bertumbuh, kami ingin berkembang, kami ingin Kau sempurnakan. Hati kami terbuka pada kuasa-Mu. Kendati menjadi salah satu karunia Roh Kudus. Tapi kami ingin tetap meminta, menagih janji-Mu, mengalami setiap saat kobaran Roh Kudus, Pantekosta dalam hidup kami. Kami ingin meminta bahasa roh, agar roh kami menyatu dengan Roh-Mu yang kudus, menghangatkan relasi kami, menghidupkan api pengharapan, menguatkan iman, dan menebarkan kasih. Tuhan, kami ingin menagih janji-Mu. Maka dengan rendah hati, berilah bahasa roh itu, bahasa baru, bahasa cinta, bahkan bahasa pengorbanan bagi kemuliaan-Mu. Kami berdoa bagi dua putri-Mu yang berulang tahun. Semoga tetap bertumbuh, menjadi berkat bagi sesamanya. Dan biarlah komunitas ini boleh selalu mendapatkan sukacita surgawi. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menghadirkan senyuman ilahi di antara kami bagi yang lain. Jadilah kami berkat bagi gereja-Mu di manapun kami berhimpun. Kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sendiri. Kami sungguh Kau takdirkan untuk hidup abadi bersama-Mu. Tetapi dalam persiaran ini, kami ingin berjalan bersama dalam kebersamaan, dalam kuasa roh menuju Tuhan penebus kami. Terima kasih atas semua berkat yang kami terima daripada-Mu. Terima kasih pula atas kebaikan, kendati kecil dan tak kentara, yang kami berikan pada sesama kami. Sungguh luar biasa Tuhan, kami boleh dilayakkan, dimampukan menjadi alat-Mu, karena Engkaulah Sang Penyempurna hidup kami, demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Tuhan serta-Mu.
Kita semua diberkati dan dibimbing oleh berkat Allah Bapa yang Maha Baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Pastor Danang. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.